dalam pelajaran seni, budaya, dan keterampilan. Hari ini kita akan membahas tentang seni teater, khususnya meragakan adegan fragmen. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi berbagai teknik dasar bermain akting teater. Yang kedua, mendeskripsikan teknik dasar bermain akting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Yang ketiga, melakukan teknik dasar akting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Yang bagian pertama, pengertian fragmen. Fragmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita, lakonnya dipentaskan baik di atas panggung maupun di depan kelas. Fragmen sering juga disebut sebuah pementasan teater dengan durasi yang singkat. Pementasannya hanya beberapa adegan inti dengan jalan cerita sederhana. Apa itu seni teater? Mari kita telusuri pengertian teater. Teater berasal dari kata theatron dari bahasa Yunani, artinya tempat pertunjukan. Ada juga yang mengartikan gedung pertunjukan dan ada juga yang mengartikan panggung atau stage. Dalam arti luas, teater adalah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan banyak orang. Sedangkan arti sempit teater adalah kisah hidup manusia yang ditampilkan di atas pentas dan disaksikan oleh penonton. Yang kedua, teknik dasar akting teater. Istilah akting pasti sudah tidak asing. Orang sering dikatakan akting kalau melakukan tingkah laku yang berbeda dari biasanya atau bertingkah laku menirukan tingkah laku orang lain. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan akting? Akting adalah perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik maupun psikis. Yang berikut, untuk menampilkan akting yang baik diperlukan latihan. Diperlukan latihan yang baik. Peran yang dimainkan oleh aktor, sebutan populer bagi pemeran teater, harus sesuai dengan tuntutan tokoh. Bila berlebihan, bisa mengakibatkan overacting atau aktingnya berlebihan. Juga jangan sampai underacting atau kekuatan aktingnya kurang. Nah, oleh karena itu, untuk menampilkan akting yang baik, diperlukan latihan yang tekun dan disiplin. Latihan itu meliputi olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. Apa itu olah tubuh? Olah tubuh merupakan elemen dasar dalam bermain teater. Tubuh menjadi pusat perhatian penonton saat seseorang aktor atau seorang aktor teater di atas panggung. Tubuh merupakan bahasa simbol dan isyarat dalam bermain teater. Tubuh melalui gestur mencerminkan karakter atau watak tokoh yang sedang diperankan. Fleksibilitas gerak tubuh merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh pemain teater. Latihan olah tubuh diarahkan untuk mendukung kemampuan pemain dalam mewujudkan akting yang baik. Yang kedua, olah suara. Seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Suara merupakan faktor penting karena sebagai penyampai pesan kepada penonton. Penguasaan intonasi, diksi, dan artikulasi. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar sesuai dengan tuntutan karakter tokoh yang diperankan. Seorang aktor perlu latihan olah suara dengan tahapan-tahapan tertentu.
Latihan olah suara dapat dilakukan dengan mengucapkan kata vokal seperti A, I, U, E, O sesuai dengan bentuk mulut. Dalam latihan olah suara, terutama yang berhubungan dengan membaca naskah atau puisi, perlu diperhatikan juga tekanan kata, jiwa kalimat, tempo, dan irama. Tekanan kata pada kata tertentu yang perlu ditonjolkan dalam suatu kalimat untuk suatu kepentingan. Sedangkan jiwa kalimat merupakan usaha atau teknik menghidupkan kalimat dengan bantuan emosi suara. Sedangkan tempo dan irama adalah pengolahan suara dengan memperhatikan dinamika. Artinya, suara yang dihasilkan tidak monoton tetapi bervariasi. Latihan mengucapkan kata dan kalimat dengan berbagai irama yang berbeda, cepat, lambat, tegas, dan mendayu-dayu. Kita lihat yang ketiga, pola rasa. Akting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Aktor harus memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Tentu, hal ini tidak bisa terjadi kalau mampu berkonsentrasi mengolah rasa dan emosi. Untuk itu, seorang pemain teater perlu berlatih konsentrasi, perasaan, emosi dengan latihan olah rasa. Latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan. Misalnya, pikiran fokus pada hafalan naskah, lawan main, dan pada permainan di atas panggung. Pikirannya tidak terbagi dengan berbagai hal yang lain. Latihan imajinasi. Latihan imajinasi adalah latihan mengolah daya khayal, seolah-olah hal itu terjadi saat ini dan kamu rasakan. Latihan ini bisa dilakukan sendiri-sendiri atau berimajinasi bersama. Lakukan permainan imajinasi, misalnya kamu berimajinasi pergi berpetualang ke hutan belantara, mendaki puncak yang tinggi, menuruni jurang yang curam, dan bertemu dengan berbagai binatang, baik yang jinak maupun yang buas. Menemukan juga berbagai situasi seperti air terjun yang menyegarkan, pohon yang tumbang, hujan, ataupun merasakan gunung yang akan meletus. Latihan ingatan emosi. Latihan ini adalah latihan mengingat-ingat lagi berbagai emosi yang pernah kamu alami atau pernah melihat orang lain dengan emosinya, seperti melihat orang sedih, gembira, marah, kecewa, ragu-ragu, putus asa, kegelian, lucu, tertawa terbahak-bahak, dan berbagai emosi lainnya. Kemudian, emosi-emosi itu ditampilkan satu persatu saat latihan, sehingga akan tampak dalam ekspresi wajah dan tubuh. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu materi kita mengenai seni teater. Untuk mendalami materi hari ini, silakan kerja tugas berikut. Selamat belajar, selamat bekerja di rumah, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan.